Saya atas nama Niwayan Rina Santiani akan mempresentasikan tentang anatomi sistem respirasi atau pernapasan. Pernapasan atau respirasi merupakan peristiwa menghirup udara atau inspirasi dari luar yang mengandung oksigen ke dalam tubuh, lalu menghembuskan udara atau ekspirasi yang mengandung CO2 atau karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi keluar dari tubuh. Pernapasan di dalam tubuh kita itu berfungsi untuk mengambil oksigen, kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh untuk mengadakan pembakaran. Yang berikutnya mengeluarkan CO2 sebagai sisa pembakaran, dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Yang selanjutnya itu menghangatkan dan melembabkan udara. Organ-organ pernapasan dibagi menjadi yang pertama itu ada hidung. Hidung atau naso merupakan saluran udara yang pertama, mempunyai dua lubang atau yang disebut dengan vakum nasi, dipisahkan oleh sekat hidung yang bernama septum nasi. Di dalamnya terdapat bulu-bulu yang berguna untuk menyaring udara yang masuk, debu, kotoran yang masuk ke dalam lubang hidung. Bagian luar dinding terdiri dari kulit, lapisan tengah terdiri dari otot dan tulang rawan. Yang bagian dalam terdiri dari selaput lendir yang berlipat-lipat, dinamakan karang hidung atau concha nasalis yang jumlahnya ada 3. Yang pertama ada concha nasalis inferior, ada concha nasalis media, ada concha nasalis superior. Dan yang berikutnya ada tekak atau faring. Tekak atau faring ini merupakan persimpangan antara jalan pernapasan dan jalan makanan. Terdapat di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut, sebelah depan ruas tulang leher. Hubungan faring dengan organ lain yaitu ke atas berhubungan dengan rongga hidung dengan perantara lubang bernama coana. Yang berikutnya ke depan berhubungan dengan rongga mulut, tempat hubungan bernama isthmus facium. Ke bawah terdapat 2 lubang, ke depan lubang laring, ke belakang lubang esofagus. Rongga tekak dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama itu bagian sebelah atas yang sama tingginya dengan coana atau nasofaring. Yang kedua itu bagian tengah yang sama tingginya dengan isthmus facium atau orfaring. Yang ketiga itu bagian bawah dinamakan laryngofaring. Yang berikutnya ada laring atau pangkal tenggorokan. Nah, laring atau pangkal tenggorokan ini merupakan saluran udara yang bertindak sebagai pembentukan udara, terletak di depan bagian faring sampai ketinggian vertebra cervicalis, masuk ke dalam trakea di bawahnya, ditutup oleh empang tenggorokan atau epiglotis, dilapisi selaput lendir kecuali pita suara, dan bagian epiglotis dilapisi sel epitelium berlapis. Laring terdiri dari 5 tulang rawan. Yang pertama itu cartilago tiroid 1 buah, cartilago arterianoid 2 buah, cartilago cricoid 1 buah, dan cartilago epiglotis 1 buah. Yang berikutnya ada trakea atau batang tenggorokan.
Trakea atau batang tenggorokan merupakan lanjutan dari laring, dibentuk oleh 16 sampai dengan 20 cincin tulang rawan yang berbentuk seperti kuku kuda atau huruf C. Sebelah dalam diliputi oleh selaput lendir yang berbulu getar yang disebut sel bersilia, hanya bergerak ke arah luar. Panjang trakea kira-kira 9-11 cm, terdiri dari jaringan ikat yang dilapisi oleh otot polos. Yang selanjutnya ada bronkus atau cabang tenggorokan. Bronkus atau cabang tenggorokan merupakan lanjutan dari trakea. Ada 2 buah terletak pada ketinggian vertebra torakal ke-4 dan ke-5. Mempunyai struktur serupa dengan trakea dan dilapisi jenis sel yang sama. Bronkus berjalan ke bawah dan ke samping, ke arah tampuk paru-paru. Bronkus kanan lebih pendek dan lebih besar daripada bronkus kiri, terdiri dari 6-8 cincin, mempunyai 3 cabang. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru merupakan alat tubuh yang sebagian besar terdiri dari gelembung-gelembung, yaitu gelembung hawa atau yang disebut dengan alveoli. Gelembung-gelembung alveoli terdiri dari sel-sel epitel dan endotel. Jika dibentangkan luas, permukaan lebih kurang 90 meter persegi. Pada lapisan inilah terjadi pertukaran udara, oksigen masuk ke dalam darah dan karbon dioksida dikeluarkan dari darah. Banyaknya gelembung-gelembung paru-paru, kurang lebih 700 juta buah paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Pembagian paru-paru yaitu paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus, yaitu atau belah paru. Yang pertama itu ada lobus pulmo dextra superior. Yang berikutnya ada lobus media, lalu lobus inferior, dan tiap lobus tersusun oleh lobulus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem pencernaan. Anatomi sistem pencernaan merupakan saluran yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkannya untuk diserap oleh tubuh dengan jalan proses pencernaan, yaitu dikunyah, penelanan, dan pencampuran dengan enzim dan zat cair yang terbentang mulai dari mulut atau oris sampai ke dalam anus. Susunan sistem pencernaan yang pertama itu ada mulut atau oris. Mulut atau oris adalah permulaan saluran pencernaan yang terdiri dari 2 bagian. Yang pertama itu ada bagian luar yang sempit atau vestibula, yaitu ruang di antara gusi, gigi, bibir, dan juga pipi. Yang kedua itu ada bagian rongga mulut atau bagian dalam, yaitu rongga mulut yang dibatasi sisi-sisinya oleh tulang maksilaris, palatum, dan mandibularis di sebelah belakang bersambung dengan faring. Yang berikutnya ada faring atau tekak, merupakan organ yang menghubungkan rongga mulut dengan kerongkongan. Panjangnya kira-kira 12 cm, bagian atas setinggi basis krani dan setinggi vertebra cervicalis ke-6. Bagian bawah setinggi tulang rawan klokoid, krikoid. Di dalam lengkung faring terdapat tonsil atau amandel, yaitu kumpulan kelenjar limfe yang banyak mengandung limfosit dan merupakan pertahanan terhadap infeksi. Yang berikutnya ada kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus ini merupakan suatu tabung berotot yang panjangnya kurang lebih 25 cm. Batas atas bersambung dengan faring, setinggi kartilago krikoid dan terletak di depan korpus vertebrae. Batas bawah bersambung dengan lambung. Letak esofagus di belakang jantung, kemudian masuk ke rongga
abdomen dengan menembus diafragma. Yang berikutnya ada lambung. Lambung merupakan saluran yang dapat mengembang terutama di daerah epigaster. Bagian atas fundus uteri berhubungan dengan esofagus. Terletak di bawah diafragma, di depan pankreas dan limpa, menempel di sebelah kiri fundus uteri. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus merupakan bagian dari sistem pencernaan makanan yang berpangkal pada pilorus dan berakhir pada cecum yang panjangnya kurang lebih 6 cm, merupakan saluran paling panjang tempat proses pencernaan dan absorpsi hasil pencernaan. Lapisan usus halus terdiri dari lapisan mukosa, lapisan otot melingkar, lapisan otot memanjang, dan juga lapisan serosa. Selanjutnya ada usus besar, yaitu usus besar memiliki panjang kurang lebih 1,5 meter, lebarnya 5-6 meter. Lapisan usus besar dari dalam keluar terdiri dari selaput lendir, selaput otot melingkar, lapisan otot memanjang, dan juga jaringan ikat. Selanjutnya ada rektum, yaitu yang terletak di bawah kolon sigmoid yang menghubungkan intestinum. Selanjutnya ada rektum. Rektum terletak di bawah kolom sigmoid yang menghubungkan intestinum mayor dengan anus. Terletak dalam rongga pelvis di depan os sacrum dan os coccygeus. Yang berikutnya ada anus. Anus adalah bagian saluran pencernaan yang menghubungkan rektum dengan dunia luar. Terletak di dasar pelvis. Dindingnya diperkuat oleh 3 sphincter. Yang pertama itu ada sphincter ani internus. Yang kedua itu ada sphincter levator ani. Yang ketiga ada sphincter ani externus. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem urinaria atau perkemihan. Sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Sistem urinaria tersusun atas ginjal, ureter, vesika urinaria atau kandung kemih, dan uretra. Ginjal terletak di bagian belakang dari vakum abdominalis, di belakang peritoneum, pada kedua sisi kolumna vertebra lubalis 3, melekat langsung pada dinding belakang abdomen. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dari ginjal kiri. Kutub atas ginjal kanan terletak setinggi kosta ke-12. Kutub atas ginjal kiri terletak setinggi kosta ke-11. Selanjutnya ada ureter. Ureter merupakan saluran yang panjangnya kurang lebih 25-30 cm. Penapang kurang lebih 0,5 cm. Terdiri dari 2 saluran, mulai dari pelebaran hilum ginjal berjalan ke bawah melalui rongga abdomen, masuk ke dalam pelvis dengan arah oblik bermuara ke dalam sebelah posterior kandung kencing. Letak ureter sebagian dalam rongga abdomen, sebagian dalam rongga pelvis. Yang selanjutnya ada kantung kemih. Kantung kemih dapat mengembang dan mengempis seperti balon karet. Terletak di belakang
simfisis publis di dalam rongga panggul. Bentuk kandung kemih seperti kerucut, seperti buah pir atau kendi dikelilingi otot yang kuat. Yang selanjutnya ada uretra. Uretra merupakan saluran sempit berpangkal pada kantung kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Pada laki-laki, uretra berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa yang menembus tulang pubis ke bagian penis, panjangnya kurang lebih 20 cm. Uretra pada laki-laki terdiri dari uretra prostatia, uretra membranosa, dan uretra cavernosa. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang anatomi sistem integumen. Struktur kulit terdiri dari 3, yaitu epidermis, dermis, dan lemak subkutan atau subkutis. Epidermis merupakan bagian terluar dari kulit, terbagi dari 2 lapisan utama, yaitu lapisan sel-sel tidak berinti yang bertanduk dan lapisan dalam yaitu stratum malpighi. Stratum malpighi merupakan asal sel-sel permukaan bertanduk setelah mengalami proses diferensiasi. Selanjutnya ada dermis atau corium. Dermis atau corium merupakan lapisan kedua dari kulit. Batas dengan epidermis dilapisi oleh membran basalis dan di sebelah bawah dengan subkutis. Terdiri dari 2 lapisan. Yang pertama itu ada lapisan bagian atas, yang kedua itu ada lapisan bagian bawah. Terdiri dari jaringan ikat longgar yang tersusun dari serabut kolagen, serabut elastis, dan serabut retikulus. Yang selanjutnya ada subkutis atau lemak subkutan. Terdiri dari kumpulan sel lemak. Lapisan lemak ini disebut funiculus adiposus yang tebalnya tidak sama setiap tempat. Guna funiculus adiposus ini adalah sebagai shock breaker atau pegas bila tekanan trauma mekanis yang menimpa kulit, mempertahankan suhu, penimbunan kalori, dan kosmetik. Pelengkap kulit terdiri atas rambut, kuku, dan kelenjar kulit.